dari seni rupa. Unsur pokok dari melukis adalah garis dan warna. Mari kita simak materi berikut ini. Halo anak-anakku kelas 9, apa kabarnya? Ibu harapkan kalian dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Kembali bertemu lagi dengan Bu Ayu. Kali ini kita akan belajar tentang seni lukis yang merupakan bagian dari seni rupa. Mari kita perhatikan gambar di samping ini. Seni rupa meliputi seni pahat di atas batu, kemudian ada seni gambar, ada lukis, ada kuas, berbagai macam kuas untuk melukis, ada teknik sablon atau teknik cetak, dan ada melukis di atas media telur. Berbagai macam ya. Alur pembelajaran pada materi ini, bagaimana kita belajar tentang berkarya seni lukis. Kita akan memahami pengertian lukisan dan gaya lukisan. Kemudian tema dalam berkarya seni lukis, alat, bahan, dan media yang digunakan dalam seni lukis, dan yang terakhir adalah teknik berkarya seni lukis. Setelah mempelajari bab tentang seni lukis, maka anak-anak diharapkan mampu untuk 1. Menjelaskan pengertian seni lukis. 2. Mengidentifikasi berbagai tema dalam berkarya seni lukis. 3. Mengidentifikasi berbagai aliran berkarya seni lukis. 4. Mengklasifikasikan berbagai karya seni menurut tema berkarya seni lukis. 5. Mengidentifikasi berbagai macam alat dan bahan berkarya seni lukis. 6. Membuat sketsa lukisan dengan berbagai tema. Dan yang ke-7, berkarya seni lukis dengan berbagai media alat dan bahan. Subpokok bahasan yang pertama adalah pengertian lukisan dan gaya lukisan. Pengertian seni lukis. Apa yang dimaksud dengan seni lukis? Seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar. Biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Menurut Sudarso, melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Menurut Sudarso pula, lukisan adalah pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang 2 dimensional dengan menggunakan warna dan garis. Apa saja tujuan berkarya seni lukis? Ada 4 tujuan berkarya seni lukis, yaitu tujuan religius, tujuan kritik sosial, tujuan ekspresi, dan tujuan komersial. Tujuan religius sudah dilaksanakan sejak zaman nenek moyang. Dengan melukis, semakin mendekatkan diri dengan Sang Pencipta sebagai pelindung, penjaga, dan pengampun dosa. Untuk kritik sosial, kritik yang disampaikan berupa kritik yang bersinggungan dengan pemerintah, lembaga sosial, atau pemegang kekuasaan. Tujuan ekspresi merupakan wujud dari dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya. Dan yang terakhir, tujuan komersial mengutamakan aspek komersial sehingga bentuk dan gaya lukisan mengikuti selera pasar. Seperti kita bicarakan di atas tentang lukisan, sebuah lukisan memiliki ciri khas, tema, dan teknik yang disebut dengan gaya atau aliran lukisan. Nah, gaya atau aliran seni lukis dibagi menjadi 2, yaitu representatif dan non-representatif. Untuk representatif, yaitu perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Macam-macamnya adalah aliran naturalisme, aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Yang kedua, aliran realisme. Aliran yang memandang dunia ini apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek.
Selanjutnya, aliran romantik. Aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner. Aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian yang dramatis. Ada aliran ekspresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Selanjutnya ada aliran impresionisme. Apa itu? Yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Dan aliran surrealisme, yaitu aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi. Nanti anak-anak bisa mencari pengertian, kemudian contoh dari masing-masing aliran, dan nama dari perupa masing-masing aliran dari naturalisme, realisme, romantik, ekspresionisme, impresionisme, dan surrealisme. Yang kedua adalah non-representatif, yaitu perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal seperti struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Tema adalah gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi. Memahami tema yang ada pada sebuah karya seni rupa murni, berarti kita dapat memahami tujuan penciptaan karya seni tersebut. Nah, tema-tema di bawah ini adalah termasuk dalam tema-tema pembuatan karya seni rupa murni. Antara lain, yang pertama, manusia dengan dirinya sendiri. Contohnya adalah gambar dari potret diri karya Basuki Abdullah. Yang kedua, manusia dengan manusia lain. Kadangkala seorang perupa itu mengekspresikan citra rasa keindahan menggunakan objek dari orang lain. Yang ketiga, manusia dengan alam sekitarnya. Alam sekitar sangat menarik untuk mengungkapkan cita rasanya yang sering dijadikan objek lukisan, terutama di Indonesia yang sangat kaya dengan alam sekitarnya yang indah. Yang keempat, manusia dengan alam benda. Benda-benda di sekitar kita mempunyai keunikan tersendiri, sehingga bisa menjadikan objek lukisan. Ada yang berbentuk silindris, kubistis, organis, atau bentuknya bebas. Yang kelima, manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang beragam membuat perupa ingin mengabdikan kegiatan tersebut dalam media lukisnya. Lukisan menjadi sesuatu yang menarik ketika diambil dari sudut pandang aktivitas yang disusun sesuai dengan komposisi dan proporsinya. Dan yang terakhir, temanya adalah manusia dengan alam khayal. Ide atau imajinasi atau khayalan sering melintas dalam pikiran kita, baik secara sadar maupun tidak sadar, atau pada saat tidur. Nah, khayalan yang muncul itu bisa diwujudkan dalam suatu karya seni. Disebut juga dengan seni surrealisme. Media berkarya seni rupa 2 dimensi atau seni lukis meliputi bahan dan alat untuk melukis. Banyak beraneka ragam pilihan alat, bahan, dan media yang digunakan sesuai jenis dan gaya karya yang diinginkan. Yang pertama, menggunakan pensil arang. Ada yang lebih menggunakan pastel dan krayon, atau hitam putih dengan menggunakan tinta bak. Lebih berwarna lagi, menggunakan cat air dan pisau palet. Nah, tempat untuk meletakkan cat air bisa ditaruh dalam palet cat air atau palet cat minyak untuk cat minyak. Untuk mengaplikasikannya, menggunakan kuas sebagai alat melukis. Pembahasan selanjutnya adalah jenis lukisan teknik dan bahan yang digunakan.
Kreativitas dalam mengolah bahan dan media dalam melukis melahirkan teknik melukis tertentu. Nah, teknik ini sudah dipakai sejak zaman pertengahan sehingga menambah keragaman karya seni lukis. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam melukis, antara lain lukisan cat air atau akuarel, yaitu melukis dengan sapuan warna yang tipis. Kemudian teknik mozaik adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan sehingga membentuk objek tertentu. Yang ketiga, lukisan kaca. Lukisan kaca menggunakan kaca timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya sehingga membentuk lukisan. Dan yang terakhir adalah lukisan batik. Seperti pada kain batik, yaitu dengan menggunakan lilin, menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Dan hasil akhir dicelupkan ke larutan pewarna. Prosedur berkarya dan seni lukis. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan jika anak-anak melukis. Teori ini berdasarkan pengalaman para pelukis terkenal. Proses atau langkah dalam melukis adalah sebagai berikut, yaitu memunculkan gagasan, mengembangkan imajinasi, apa yang kita pikirkan, atau pengalaman dari orang lain. Yang kedua, melihat objek secara langsung. Misalnya kalian berada di pasar, pantai, atau di pegunungan, kemudian menuangkan hal yang kalian lihat dalam kertas lukisan. Yang ketiga, melihat dari buku, majalah, internet, dan dokumen lain tentang lukisan. Yang keempat, mengunjungi museum atau kegiatan seni lukis di sekitar kalian. Bagaimana kalian bisa membuat sketsa yang menarik dari ide dan gagasan yang kalian lihat dalam museum atau kegiatan seni lukis. Kemudian membuat sketsa. Apa itu sketsa? Yaitu gambar awal yang dijadikan atau dibuat lukisan. Sketsa biasanya hanya berupa goresan global tidak mendetail dan tergambar apa yang akan kita ungkapkan. Menentukan media berkarya, bahan dan alatnya. Anak-anak bisa memilih media berkarya sebagai berikut, antara lain yang pertama menggunakan kertas. Yang kedua, menggunakan tembok, dinding, papan atau media yang lebar. Yang ketiga, menggunakan media alternatif seperti kaca, cangkang telur, atau permukaan benda pakai kerajinan. Untuk alatnya, kalian bisa menggunakan cat minyak, cat akrilik, cat tembok, krayon, atau pastel. Proses dan teknik berkarya seni ditentukan oleh media, alat, dan bahan itu sendiri. Proses selanjutnya adalah menentukan teknik. Ada beberapa teknik yang bisa kalian pilih. Yang pertama, teknik akuarel dengan warna transparan. Kemudian teknik plakat dengan warna yang tebal. Teknik goresan ekspresi dengan menggunakan jar, kuas, atau pisau palet. Teknik tebal dan bertekstur warna, dan teknik timbul atau mozaik. Setelah sketsa selesai, tahapan melukis yang sebenarnya kita jalankan disesuaikan dengan rencana dan teknik yang disiapkan dari awal. Tahapan terakhir adalah menyempurnakan dan menyelesaikan lukisan sketsa yang telah kita buat. Mewarnai sketsa dengan goresan tipis pada objek pokok dan latar belakangnya. Dan menyempurnakan lukisan dengan kontur, penyinaran, penegasan, dan penentuan gelap terang. Nah, anak-anak, kita berada di bagian akhir dari materi ini. Ibu coba untuk merangkumkan bahwa seni lukis merupakan cabang dari seni rupa
yang cara pengungkapannya diwujudkan melalui karya dua dimensional, di mana unsur-unsur pokok dalam karya dua dimensional adalah garis, warna, dan bentuk. Tema adalah gagasan ide atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni, baik itu karya seni rupa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kalau kalian memahami tema pada sebuah penciptaan seni rupa, berarti kalian juga bisa memahami tujuan penciptaan karya seni tersebut. Ide, imajinasi, atau khayalan sering melintas dalam pikiran kita baik secara sadar maupun tidak sadar. Khayalan yang muncul di benak perupa dapat diwujudkan dalam suatu karya seni. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Nah, anak-anak, demikianlah tadi pembahasan kita tentang melukis. Tema adalah ide, gagasan, atau pokok pikiran yang ada dalam karya seni, baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi. Dengan memahami tema, maka kita akan memahami bagaimana permulaan atau perwujudan dari seni tersebut. Ide atau khayalan imajinasi dari perupa bisa dituangkan dalam karya seni rupa. Kalian pasti bisa membuat lukisan yang mencerminkan ide atau khayalan kalian sendiri. Selamat mencoba ya. Asas Jaya.